Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Saputra. Di sini saya bertugas sebagai moderator dalam berjalannya diskusi kali ini dengan materi transparansi dan akuntabilitas tata kelola keuangan pemerintahan. Baiklah, di sini anggota saya yang bernama Sela, Vidya, Rizky, dan Dena. Baiklah, materi pertama akan dijelaskan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang konsep transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan pemerintah. Yang pertama, latar belakang transparansi dalam tata kelola keuangan menunjukkan bahwa transparansi merupakan agenda wajib yang harus dilakukan oleh suatu organisasi yang memungkinkan keterbukaan pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat akan transparansi menyebabkan tantangan pemerintah semakin besar dalam bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya. Yang kedua, konsep transparansi dalam tata kelola keuangan pemerintah Indonesia merupakan prinsip yang penting untuk meningkatkan akuntabilitas, kepercayaan, dan tata kelola yang baik. Prinsip ini telah diakui dalam berbagai kebijakan dan regulasi seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Transparansi keuangan memungkinkan informasi keuangan disajikan secara terbuka kepada publik, sehingga masyarakat dapat mengawasi pengelolaan keuangan pemerintah dengan lebih efektif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Mubarok. Saya akan membacakan materi berikutnya, yaitu tentang aspek-aspek transparansi dalam tata kelola keuangan pemerintah. Terdapat 4 aspek-aspek. Yang pertama yaitu keterbukaan informasi, yang kedua akuntabilitas, yang ketiga kepentingan dan tujuan pemerintah, dan yang keempat sistem pemerintahan berbasis elektronik atau disingkat SPBE. Untuk materi berikutnya yaitu langkah-langkah pemerintah untuk meningkatkan transparansi dalam keuangan pemerintah. Yang pertama yaitu mengatur peraturan perundang-undangan yang mengatur penerapan prinsip transparansi dalam keuangan. Yang kedua, meningkatkan keterbukaan informasi publik seperti dokumen anggaran dan akses terhadap berbagai dokumen anggaran yang dikelola oleh pemerintah daerah. Dan yang ketiga, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan seperti meningkatkan kompetensi teknis dan keterampilan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Sekian dari materi saya. Transparansi dalam pemerintahan mengacu pada keterbukaan dan keterlihatan aktivitas, kebijakan, dan keputusan pemerintah kepada publik. Hal ini mencakup beberapa aspek, yaitu yang pertama, informasi publik, di mana pemerintah harus menyediakan informasi yang mudah diakses oleh publik. Ini termasuk data anggaran, kebijakan, program, dan keputusan penting. Yang kedua, proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan harus dapat dipahami oleh masyarakat. Ini melibatkan partisipasi publik dalam beberapa tahap, memberikan kesempatan untuk memberikan masukan dan mendiskusikan kebijakan. Yang ketiga, akuntabilitas. Pemerintah harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusannya. Ini mencakup perbuatan laporan dan pertanggungjawaban terbuka kepada publik. Yang keempat, partisipasi publik. Transparansi memungkinkan partisipasi lebih besar dari masyarakat dalam proses pemerintahan. Ini menciptakan keterlibatan yang lebih baik dan memberikan rasa kepemilikan kepada warga negara. Yang kelima, akses informasi. Hak warga negara untuk mengakses informasi harus dihormati. Undang-undang atau regulasi akses informasi biasanya dibuat untuk memastikan hak ini. Yang keenam, keadilan dan kesetaraan. Transparansi harus berlaku secara merata, memastikan bahwa informasi dan kebijakan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Yang ketujuh, pencegahan korupsi. Dengan menjadikan keputusan dan
proses pemerintahan terbuka, resiko korupsi dapat berkurang karena lebih banyak pihak yang dapat memantau dan mengevaluasi tindakan pemerintah. Yang kedelapan, pendidikan publik. Selanjutnya, dalam upaya menerapkan transparansi dalam pemerintahan, terdapat beberapa strategi yang dapat digunakan, yaitu yang pertama, memberikan informasi yang jelas dan terbuka tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintah seperti aturan, rincian, bentuk kegiatan, dan prosedur penyelenggaraan. Yang kedua, meningkatkan akuntabilitas pemerintahan sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja pemerintah. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen pemerintah untuk memutuskan kebijakan tertentu. Yang keempat, menguatkan kohesi masyarakat dengan meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang akuntabilitas dalam tata kelola keuangan pemerintahan. Konsep akuntabilitas dalam tata kelola keuangan pemerintahan merujuk pada pertanggungjawaban atas segala aktivitas keuangan kepada pihak yang berkepentingan, seperti pemerintah dan masyarakat. Akuntabilitas ini berkaitan dengan transparansi, akuntabilitas internal dan eksternal, serta penyelenggaraan pemerintahan yang berprofesional, responsif, dan partisipatif. Tujuan dari akuntabilitas dalam pemerintahan adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan keuangan negara, meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, dan menjamin keterbukaan kepada masyarakat luas. Selanjutnya yaitu aspek akuntabilitas dalam konteks pemerintahan. Yang pertama yaitu pelapor. Laporan keuangan pemerintah harus sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan harus disajikan secara tepat waktu. Yang kedua, pembuatan laporan keuangan. Laporan keuangan harus disajikan secara transparan dan akuntabel dan harus disempurnakan dengan opini audit sederajat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan. Yang ketiga, pengukuran kinerja. Pemerintahan harus memastikan efektivitas dan efisien penggunaan anggaran dengan meningkatkan nilai pada komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan capaian kinerja. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan pemerintahan merupakan prinsip-prinsip penting dalam pengelolaan keuangan negara. Prinsip transparansi menuntut keterbukaan informasi terkait pengelolaan keuangan negara kepada publik, sementara prinsip akuntabilitas menekankan pertanggungjawaban dalam pengelolaan sumber daya publik. Implementasi akuntansi berbasis akrual bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kinerja pemerintah. Akuntabilitas yang baik akan meningkatkan transparansi pemerintah daerah dalam pengungkapan informasi pada anggaran dan keuangan. Laporan keuangan pemerintahan pada hakikatnya merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat dan pengelolaan dana publik. Akuntabilitas pengelolaan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Oleh karena itu, prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas sangat penting dalam memastikan pengelolaan keuangan negara yang baik dan bertanggung jawab. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.